Kenapa Gurunda Ustadz Khalid Zaid Basalamah difitnah Wahabi? Padahal beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah banyak hadis dihilangkan, beberapa kalimat dirubah. Begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya, Nyun Sewu, Wahabi membahayakan, merusak Islam. Jadi Muhammadiyah sudah lebih dulu dicap Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Isu mengenai ajaran Wahabi di Indonesia kerap kali disebarluaskan oleh mereka yang menganggap bahwa ajaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ide-ide Wahabi mengilhami peraturan ketat di Arab Saudi, seperti larangan mengemudi bagi wanita. Bahkan pada tahun 2022 lalu, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia. Di tengah kekhawatiran bahwa paham yang dianggap ekstrim itu akan terus menyebar luas di Indonesia. Dalam video yang kita saksikan tadi, Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan bahwa ajaran Wahabi sangat berbahaya karena dapat merusak Islam. Gerakan Wahabi berupaya menghilangkan banyak keterangan dalam literatur Islam, termasuk menghapus sejumlah hadis yang dianggap bertentangan dengan Wahabi. Itu dilakukan dengan cara menerbitkan kitab hadis terbaru, dengan menghapus sejumlah hadis termasuk Sahih Muslim dan yang lainnya. Dan sudah banyak hadis dihilangkan, beberapa kalimat dirubah. Begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya, Nyun Sewu, Wahabi membahayakan, merusak Islam. Dari pendirinya Wahabi yang berguru kepada Jeffrey Hamper Yahudi, dari situ ada proyek ingin merusak Islam dari dalam. Lalu berontak, bersekongkol dengan Inggris Prancis penjajah. Nyata kalau itu merusak Islam. Lalu setelah menang, makam ulama, makam syuhada, makam sahabat digusur. Itu menghilangkan bukti sejarah, itu menghilangkan situs sejarah, itu menghilangkan artefak yang itu penting dalam pembuktian sejarah. Itu juga merusak Islam. Lebih lanjut, Kiai Marzuki mengatakan, penceramah Wahabi Salafi memiliki cara untuk mempengaruhi masyarakat agar menjadi pengikutnya. Bukan hanya menggunakan dana, kaum Salafi Wahabi juga menggunakan pendekatan simpatik, supaya masyarakat bisa percaya pada paham mereka. Penceramah Wahabi akan selalu mencari majelis taklim atau acara-acara yang mereka anggap bid'ah dan sesat, termasuk acara-acara maulid. Tujuan mereka mencari kelemahan, dan kelemahan itu dijadikan untuk menyerang ajaran Ahlus Sunnah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ustadz yang sering kali dianggap berpaham Wahabi di Indonesia adalah Ustadz Khalid Basalamah. Beliau pernah menjawab soal isu Wahabi yang mulai menyebar ajarannya di Indonesia. Menurut Ustadz Khalid, isu soal ajaran Wahabi di Indonesia kerap kali disebarluaskan oleh mereka yang menganut aliran Syiah. Paham Syiah dikatakan Ustadz Khalid hanya sedang mencari-cari kesalahan dari Ahlus Sunnah. Ustadz Khalid sampai heran, apabila ada pihak yang menyebut bahwa aliran Wahabi pertama kali ditemukan di Arab Saudi. Padahal kata beliau, Arab Saudi merupakan pusat wilayah untuk belajar banyak tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang di Indonesia, saya nggak tahu dari mana pendapat ini mengatakan, oh itu belajar di Saudi berarti menjadi Wahabi. Apa itu Wahabi? Ada aliran sendiri. Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini, misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata begini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari begitu. Nggak pernah itu fokus ke satu madhab. Dan tidak pernah kami temukan ada dosen datang, kita madhabnya Wahabi ya, jangan ikuti yang lain. Nggak pernah sama sekali gitu. Saya hadir di halaqah para ulama, pernah saya ada di halaqahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang sekarang dianggap itu pentolannya Wahabi lah segala. Dalam majelisnya beliau sebutkan, Imam Ahmad berkata begini, Imam Syafi'i berkata begini, ini pendapatnya begini. Kembali kepada ulama-ulama sebelumnya kok. Ulama-ulama sebelumnya dianggap itu buat madhab baru. Nah, sama sekali tidak. Kami ini yang belajar, kami tahu belajar. Bukan. Bahkan tulisan tangan saya masih ada sekarang. Saya masih simpan beberapa tulisan waktu S1 dulu, yang saya tulis beberapa penyampaian dosen-dosen di kelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan, nanti kalian ikut ini ya. Enggak. Ini dalilnya masing-masing, silahkan ikuti. Gak pernah itu ada penyebutan. Kalau memang betul itu Wahabi mazhab, kenapa dia nggak bilang? Kan bisa bilang, tapi mazhab kita Wahabi. Dan gak usah dengar yang lain. Gak pernah, demi Allah gak pernah.
Sama sekali. Dan saya selalu sarankan agar semua orang-orang yang menuduh seperti ini, kalau lagi umroh atau haji, saya sarankan coba duduk di halaqah para ulama di Masjid Haram Nabawi, Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi. Anda kan ngerti bahasa Arab, coba duduk deh. Dengarin tuh apa yang mereka bilang dari awal. Saya kalau lagi umroh, memang kalau ibu-ibu nggak bisa tentunya, kalau ibu-ibu sendiri. Kalau bapak-bapak saya ikut sama saya kalau saya lagi umroh. Kadang-kadang kalau di Madinah, saya pindah ke halaqahnya ulama ini, misalnya malam ini. Saya bilang, ini Bapak terjemahannya, duduk beberapa orang saya terjemahkan. Ini beliau berbicara, letterlah saya terjemahkan. Hukumnya ini, kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Para pendapat ulama diangkat pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, imam 4. Nggak ada perkataan Wahabi, nggak pernah ada keluar. Nggak pernah ada. Ini fitnah ini, nggak pernah ada sama sekali. Kemudian saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, bagaimana Pak pendapatnya? Bagus ya Ustaz ya. Semua ada dalilnya, ya. Ini yang diklaim di Indonesia Wahabi. Besok pindah lagi ke halaqah subuh, kadang-kadang malam ada pengajian, subuh ada pengajian lagi, saya pindah lagi ke ulama yang lain. Ini yang lain ya Pak ya, ini dia ceramah tentang ini. Pasti tidak mungkin orang bisa sembunyikan kalau memang dia punya madhab tertentu. Dia bicara kan, pasti dia sampaikan. Gitu kan? Ini loh, saya terjemahkan 1 jam seperempat, sudah selesai. Ini dan mereka bilang, bagaimana Pak pendapatnya? Iya, semua ada dalilnya. Ini yang diklaim Wahabi di Indonesia. Besok malam pindah lagi halaqah ulama sana. Segitu juga. Di Mekah juga kadang-kadang gitu. Cuma di Mekah agak padat. Karena kegiatan ini kita padat dengan pengajian, maka saya tidak bisa terlalu fokus di situ. Apalagi kadang-kadang banyak jemaah yang fokus dengan tawaf dan seterusnya. Di Madinah agak senggang. Maka kita lakukan di Madinah. Tapi saya sarankan teman-temannya coba. Sebelum memvonis orang, menyalahkan orang, coba hadir, dengarin. Kalau emang ada sesuatu yang salah, tanyain. Kan ngerti bahasa Arab kan? Tanya. Mereka terbuka, habis pengajian selalu buka pertanyaan. Angkat tangan, Syekh, saya mau tanya begini, coba tanya. Dan selama ini pernah temukan nggak ada sholat yang beda dengan Masjid Haram Makkah dan Madinah? Ini Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh. Ada sholatnya beda? Yang anehnya, orang-orang yang mengklaim itu Saudi itu Wahabi segala macam, gitu kan? Mereka beli kasetnya Sudes, pasang. Sudes itu imamnya. Itu imam Wahabi itu. Kenapa didengar tilawahnya? Syekh Shuraim, ulama-ulama banyak masjid. Lah ini yang diklaim. Jadi klaim bukan pada tempatnya teman-teman. Tidak ada buktinya. Saya 7 tahun belajar, nggak pernah saya dengar satu kali pun tidak pernah ada perkataan ini pendapat Wahabi atau ini pendapat kita. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mereka anggap itu penisbatannya ke sana. Bukunya berbanyakan tentang masalah akidah, melarang orang minta-minta di kuburan, melarang orang berbuat kemusyrikan, hal yang positif gitu. Nggak ada sesuatu yang memang diklaim ini sebuah madhab. Allahu a'lam. Dan saya temukan ini memang statement sering dikembang-kembangkan oleh orang Syiah agar memang disorotin ahli sunnah, apalagi orang yang kembali kepada ilmu syari yang benar, ini diklaim dengan penisbatan yang seperti ini. Jadi kesannya momok yang menakutkan gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang diklaim sebagai Wahabi ini orang yang lebih hati-hati saja. Ada dalilnya kerjakan, nggak ada dalilnya nggak dikerjakan. Udah selesai kan? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.